Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, di tengah inti bintang, kantong darah besar muncul di depan mata Xiaoyan. Dan Xiaoyan samar-samar dapat melihat dalam kantong darah bahwa ada sosok yang meringkuk di dalamnya, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Karena setelah melihat kantong darah yang sangat besar ini, dari sinilah Xiaoyan merasakan ancaman. Tampaknya kantong darah ini berbeda dengan kantong darah yang melahirkan prajurit Taisu. Setelah kekuatan Xiaoyan menyapu seluruh ruangan, dia sebenarnya menemukan bahwa sosok di dalam kantong darah itu memiliki jiwa. Sebenarnya, apa yang dikandung di alam kantong darah ini? Pada saat ini, Xiao Yueli dan 3 Tu bersaudara juga datang ke pusat bintang. Namun ketiga Tu bersaudara terlihat sangat kejam. Sepertinya mereka takut dengan gangguan Xiaoyan dan yang lainnya. Anda mencari kematian. Di antara 3 Tu bersaudara, yang di tengah adalah milik kepala Tuyan, dan ketenangan sebelumnya telah hilang. Sebaliknya, dia berteriak dan marah, bahkan ekspresinya bisa digambarkan garang saat menatap Xiaoyan dan Xiao Yueli dengan marah. Apakah Anda begitu peduli? Xiao Yueli selalu bertindak mendominasi. Bagaimanapun ini adalah temperamen bawaannya. Mendengar itu, Tuyan meraung dan marah. Namun Xiao Yueli tetap acuh tak acuh. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengayunkan sabit dewa kematian. Dengan lambean tangannya, sebuah cahaya hitam bulan sabit menyapu kantong darah dengan ganas. Namun pada saat ini, ketiga Tu bersaudara tiba-tiba bergegas maju. Terlepas dari cederanya, dia harus menghentikan serangan Xiao Yueli. Ketika Xiao Yueli melihat ini, dia langsung tertarik. Lalu dia memotong 2 bulan sabit bintang terang. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, yang membuat ketiga Tu bersaudara itu berteriak lagi. Namun butuh banyak kesulitan untuk menghentikannya. Jika Anda membangunkannya, saya harus mati di sini, kata Tuyan dengan marah. Bukankah itu sesuatu yang diciptakan oleh Taisu Anda? Xiao Yueli berkata dengan ragu. Tepat saat keduanya sedang berbicara, sosok Xiaoyan telah mendekat pada kantong darah. Kemudian Xiaoyan meletakkan telapak tangannya di atasnya, yang membuat ketiga Tu bersaudara itu menoleh dengan tajam. Tapi mereka sudah terlambat untuk menghentikan Xiaoyan. Tuar! Tiba-tiba nyala api di telapak tangan Xiaoyan meledak karena kantong darah itu sendiri tidak memiliki kekuatan pertahanan. Dia langsung hancur berkeping-keping. Adapun bagian tengah kantong darah, sebuah sosok yang meringkuk tertutup cairan kental yang perlahan terbuka. Namun sebuah tanda di tengah alis bersinar samar. Yang mulia telah bangun. Ketiga Tuyan bersaudara tercengang dan berkata sambil mengepakkan tinjunya. Siapa yang berani menghancurkan mimpi saya? Sosok itu perlahan membuka matanya. Meskipun suaranya pelan, namun kata-kata cukup menggelegar yang keluar dari mulutnya, yang membuat ketiga Tu bersaudara tampak getir. Yang mulia, mereka adalah semut sensi ini yang membangunkan Anda. Tepat ketika ketiga Tu bersaudara menyelesaikan kata-katanya, sosok telanjang di kejauhan justru mengangkat tangannya dan meremas ketiga Tu bersaudara, yang membuat mereka tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya sepertinya terjepit dengan kuat dan mereka langsung jatuh ke tanah dengan keras. Anda sangat berani, beraninya Anda mengganggu tidur saya. Saat sosok itu berbicara, dia mengangkat tangannya lagi dan langsung menuju Xiaoyan. Pada saat yang sama, kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti Xiaoyan. Tapi saat ini segel bintang 9 di antara alis Xiaoyan berkedip-kedip, dan tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi setinggi ribuan kaki, yang hingga hampir menempati seluruh pusat bintang ini. Kemudian Xiaoyan mengangkat tinjunya yang besar, dan menghantamnya dengan keras. Tuar! Di bawah suara ledakan keras, tinju Xiaoyan sebenarnya melayang di udara. Tampaknya ada kekuatan yang kuat dan tidak terlihat yang melawannya. Berani Anda memprovokasi Taisu saya? Saya yang mulia Sulin akan menghancurkan kalian semua sampai mati di sini.
Tepat ketika suara itu bergema, ketiga bersaudara itu muntah darah lagi. Hanya saja kali ini mereka sepertinya memuntahkan seluruh organ dalam dengan genangan besar darah dan daging. Tapi dalam kekaburan, daging dan darah dua sosok berdarah memadatkan tulang dan daging. Pada akhirnya mereka berubah menjadi Tuya dan Tuseng, yang sebelumnya ditelan oleh Tuyan. Hanya saja Soyen tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan ketiga bersaudara ini, sehingga mereka bertiga bisa bergabung menjadi satu. Meskipun efeknya hampir sama dengan teknik pembentukan kehidupan Soyen, hanya saja keterampilan fusi mereka lebih rendah daripada keterampilan pembentukan kehidupan, yang menunjukkan teknik mereka cukup rendah daripada teknik Soyen. Dewa asli, ini sangat menarik. Sebenarnya ada anggota klan dewa asli yang masih hidup. Meskipun klan dewa sudah lama punah ini, dan hanya ada sedikit orang yang selamat, tapi tidak mudah bagi Anda untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana kalau bergabung dengan Taisu saya? Kata Sulin sambil memandang Xiaoyan dari kejauhan. Namun dia hanya mengangkat telapak tangannya ke udara untuk memblokir pukulan Xiaoyan. Kekuatan aturan macam apa ini? Xiaoyan terkejut di dalam hatinya, karena orang itu mampu memblokir serangannya. Bahkan Xiaoyan merasa pukulan tinjunya tidak dapat membuat kemajuan apapun. Saat ini, Xiaoyan hanya merasakan bagian depan tinjunya, sepertinya ada tembok yang sangat kokoh, sehingga tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba menghancurkannya. Dia tidak dapat menerobos seolah-olah Xiaoyan sedang melawan kekuatannya sendiri. Tepat ketika Xiao Yueli melihat itu, dia menyadari bahwa tidak ada jejak kekosongan. Jadi Xiao Yueli tidak memiliki rasa malu. Sebaliknya, dia merasa menjijikkan saat melihatnya. Segera, sosok Xiao Yueli bergerak memegang sapi Dewa Kematian, kemudian dia melemparkannya langsung ke arah Sulin, yang membuat sapi Dewa Kematian berputar dengan ganas di udara. Pada saat yang sama, Sulin mengangkat tangannya untuk menekan sapi Dewa Kematian Xiao Yueli lagi, sehingga sabit kematian segera mengalami stagnasi. Tapi saat berikutnya, tampaknya kekuatan yang dipadatkan telah rusak dan langsung menuju Sulin lagi. Melihat itu, Sulin tampak tercengang. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya untuk menghindari sapi Dewa Kematian yang datang ke arahnya. Berpura-pura menjadi hantu. Anda sebenarnya penguasa kekuatan aturan ruang. Jelas, Xiao Yueli dapat melihat aturan yang dikendalikan oleh Sulin. Tapi itu kekuatannya tidak berpengaruh pada sapi Dewa Kematian Xiao Yueli. Lagi pula, jika dibandingkan dengan kekuatan ruang yang dikuasainya, kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli jelas lebih kuat. Oh, sebenarnya Anda memiliki nada yang sombong. Anda seharusnya mengalami kegelapan kekosongan Taisu saya, tapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Maka biarkan Anda merasakan dunia maya dan gelap yang sebenarnya. Sulin tersenyum dingin. Kemudian dia membuka jari-jarinya dengan lebar, dan dia menekan ke arah kekosongan di depannya dengan kekuatannya. Segera, Xiaoyan dan Xiao Yueli tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat, yang membuat tubuh mereka segera menjadi sangat berat. Namun 5 jari Sulin terus mengerahkan tenaganya, sehingga Xiaoyan dan Xiao Yueli bahkan dapat melihat pembuluh darah muncul di seluruh lengannya. Semakin keras dia mendorong, semakin kuat tekanannya. Sialan, apa yang kalian bertiga lakukan berdiri di sana dengan linglung? Mengapa kalian tidak membantu saya untuk membunuh kedua semut ini? Sulin berteriak pada ketiga bersaudara dengan dingin. Mendengar itu, mereka bertiga tidak berani mengabaikannya. Setelah mereka tertegun sejenak, mereka sadar kembali, dan Tuyan langsung bergegas menuju Xiao Yueli. Adapun Tuya dan Tuseng, mereka bergegas menuju Xiaoyan. Sepertinya mereka berpikir Xiao Yueli lebih kuat dari Xiaoyan. Jadi Tuyan yang merupakan orang terkuat jadi bergegas menuju Xiao Yueli. Namun pada saat Tuyan semakin dekat, Xiao Yueli memandangnya dengan mata dingin, yang membuat Tuyan tiba-tiba membeku di tempat. Meskipun Anda bukan makhluk sensi saya, namun dengan kekuatan reinkarnasi saya,
memungkinkan Anda melihat kembali kehidupan masa lalu dan masa depan. Jadi pikirkan baik-baik tentang hal ini. Di bawah kekuasaan reinkarnasi Xiao Yueli, mata Yuyan menjadi hampa dan tidak ada lagi gerakan apapun lagi. Adapun Xiao Yan, meskipun alam kekosongan dan gelap sulit sangat kuat, namun saat ini tubuh fisik Xiao Yan sebenarnya mulai membesar lagi, sehingga dia langsung menghancurkan seluruh inti bintang. Karena Xiao Yan menggunakan tubuh dewa asli. Bagaimanapun, kemampuan avatar dewa asli Xiao Yan adalah dewa asli super raksasa. Karena dengan tubuh yang menjadi lebih besar, maka semakin kuat kekuatannya. Dan tubuh fisiknya juga menjadi lebih kuat. Bagi Xiao Yan sekarang, dengan ukuran tubuh 10.000 kaki, dia dapat mengontrolnya sesuka hati di bawah cahaya kemasan menyinari tubuhnya. Setiap kali tubuhnya roboh, dalam sekejap akan pulih. Bahkan ukurannya menjadi semakin besar. Kekuatan aturan ruang. Saya dengar klan dewa yang asli tidak dapat memperbaiki aturan apapun. Tapi dengan satu kekuatan, bisa melanggar semua aturan. Tanya Xiao Yan kepada Jin Huan Shen. Benar, klan dewa asli saya yang asli tidak pernah mengikuti aturan apapun, karena kekuatan adalah segalanya. Jadi, ajari orang itu beberapa pelajaran dan beritahu orang ini betapa kuatnya klan dewa asli saya. Jin Huan Shen tampak sangat bersemangat. Saat mendengar pertanyaan Xiao Yan, jadi suaranya segera terdengar di telinga Xiao Yan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.